Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2E, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan ceria. Kembali lagi belajar sama Bunita di tema 7, subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Kali ini kita ketemu di pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo bersama-sama kita baca basmalah. Semoga kita diberi kemudahan sama Allah untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat bermain, coba ya, diperhatikan baik-baik ya nak, disimak, didengarkan baik-baik. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, ini kegiatan di mana kalau digambar? Di lingkungan sekolah ya. Itu ada belakangnya adalah sekolah dan ini menggunakan seragam olahraga. Nah, itu kalau kegiatan di rumah, mereka menggunakan baju rumah ya. Hari ini, hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kemudian ke kelas menemui ibu guru dan mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Nah, ini adalah kegiatan di hari Seninnya ya. Dia tanya kepada ibu guru tentang kisah kucing dan tikus. Nah, kita bacakan ya. Ayo membaca kisah kucing dan tikus. Berikut ini bersama-sama. Kisah kucing dan tikus. Dulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. "Kucing, kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat asin itu dikerek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Nah, kucing yang tadi dipesan, ikan asin. Tikus, "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu, saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh." "Kucing, saya bukan ikan asin." Kucing tetap, "Ikan asin, meong, meong." Nah, kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing
kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, ini adalah ada pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Nah, kucing bukan sengaja ingin memakan tikus ya dari kisah ini, tapi kucing mengikuti pesan yang telah diucapkan oleh si tikus bahwa kalau ada ikan asin yang jatuh segeralah ditangkap. Nah, tikus yang jatuh dianggap apa? Ikan asin sama si kucing. Nah, ya nomor 1, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ya, ikan asin ya tadi. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus ya, tadi dia memakan sendiri ikan asinnya. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Yang dianggap tadi jatuh dari atas itu adalah ikan asin, bukannya tikus. Yang kelima, kucing dan tikus sepakat. Tikus akan memanjat ke atas dan kucing menunggu di bawah. Ini adalah bentuk kesepakatan antara tikus dan kucing. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang nomor 1 itu ada kue ya. Sebuah kue dibagi menjadi berapa itu? 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan setengah atau 1/2. Nomor 2, banyak kue adalah iya pintar 2. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/2 atau setengah ya. Nah, sebuah kue dibagi menjadi berapa itu? Pudingnya dipotong menjadi berapa? Iya, 3 bagian yang sama. Tidak mencong-mencong ya, sama besar. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Nomor 4, banyak kue adalah, ada berapa banyak kue? Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 3. Pecahannya 1/3. 1 dari 3 kue itu ya, 1/3. Nomor 5, ada pizza. Sebuah kue dibagi menjadi berapa itu? 4 bagian yang sama besar. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/4 atau 1/4 yang artinya 1 dari 4 potongan itu. Nomor 6, ada berapa kue itu? Banyak kuenya adalah 4. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/4. Kita cocokkan ya dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. 1/2, mana aja yang 1/2? Tikus dulu. Tikus ada 1/3, ada 3 kue yang dipotong sama besar ya. Kemudian yang dimakan kucing 1/2, ada 2 kue ya. Kemudian gambar ketiga ada 1/4. Gambar keempat 1/4, ada 4 kue ya itu. Terakhir yang dimakan kucing, iya 1/2. 1 dari 2 kue, 1/2 ya. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, ini adalah sketsa gambar yang dibuat Siti sebelum diwarnai. Ya, kalau sketsa itu masih menggunakan pensil, masih gambaran sederhana. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Ini adalah hasil karya setelah diwarna. Mana di lingkungan rumahmu?
Amati teman-temanmu yang bermain di sana. Kamu boleh buat sketsa gambar suasana bermain di lingkungan rumah, kemudian warnai gambarmu ya. Nah, langkah-langkah menggambar, yang pertama siapkan alat dan bahan. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi, dilihat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, buatlah sketsa gambar yang kayak tadi ya, masih menggunakan pensil. Setelah sketsanya jadi, berilah warna. Alat dan bahan yang digunakan ada pensil, krayon, penghapus ya, atau alat lainnya seperti pensil warna atau yang lain. Pembelajaran kali ini telah usai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.